rasio keuangan, perusahaan punya NPM 14,54% dengan ROE 18,98%. Untuk kinerja harga sahamnya, selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sekitar 4,07%. Saham keempat, SRTG. Saham ini bergerak di bidang holding and investment companies dan listing pada tahun 2013. Dengan saham beredar di masyarakat sebanyak 12,16%. Di akhir tahun 2021, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 24,89 triliun. SRTG memperlihatkan kinerja yang baik, di mana laba per lembar tumbuh dari Rp651 menjadi Rp1.835. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER 1,84 kali dengan PBV 0,82 kali. Sedangkan untuk rasio keuangan, perusahaan punya NPM 1.510% dengan ROE 44,45%. Untuk kinerja harga sahamnya, selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sekitar 20,36%. Saham kelima, Kici. Saham ini bergerak di bidang household goods dan listing pada tahun 1993, dengan saham beredar di masyarakat sebanyak 24,98%. Di akhir tahun 2021, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 23,96 miliar. Kici memperlihatkan kinerja yang baik, di mana laba per lembar tumbuh dari 0 menjadi Rp87. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER 3,34 kali dengan PBV 0,74 kali. Sedangkan untuk rasio keuangan, perusahaan punya NPM sebanyak 19,05% dengan ROE 22,24%. Untuk kinerja harga sahamnya, selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sekitar 0,69%. Saham keenam, INDR. Saham ini bergerak di bidang luxury goods dan listing pada tahun 1990, dengan saham yang beredar di masyarakat sebanyak 7,51%. Di akhir tahun 2021, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak $84,57 juta. INDR memperlihatkan kinerja yang baik, di mana laba per lembar tumbuh dari $0,00952 menjadi $0,12. Dari sisi valuasi, saham ini punya PER 2,87 kali dengan PBV 0,53 kali. Sedangkan untuk rasio keuangan, perusahaan punya NPM 9,57% dengan ROE 18,40%. Untuk kinerja harga sahamnya, selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sekitar 26,79%. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 1. Saham INDR merupakan saham yang paling tua di mana listing pada tahun 1990, artinya sudah berusia sekitar 31 tahun di Bursa Efek Indonesia. Saham ini juga punya jumlah beredar di masyarakat yang paling rendah, di mana hanya 7,51%. Kedua, SRTG menjadi saham dengan pencapaian laba terbesar yaitu 24,89 triliun. Ketiga, dari sisi valuasi, SRTG punya PER terkecil dengan angka 1,84 kali, dan INDR punya PBV terkecil dengan angka 0,53 kali. 4. Untuk rasio keuangan terbaik dimiliki oleh SRTG dengan ROE 44,45% dan NPM 1.510%. 5. INDR menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi di tahun 2022, yaitu naik sebanyak 26,79%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Thank you.